Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Diva Aisyah Ardelia dengan NIM B1210285 dari kelas manajemen strategi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas individu untuk membuat artikel tentang judul analisis SWOT sebagai alat penting dalam pengembangan strategi bisnis. Baiklah, untuk yang pertama ada abstrak. Analisis SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Artikel ini membahas peran analisis SWOT sebagai alat penting dalam pengembangan strategi bisnis. Mulai pendekatan yang sederhana namun komprehensif, analisis SWOT membantu perusahaan memahami posisi bisnis, mengidentifikasikan peluang, mengurangi resiko, serta merumuskan strategi jangka panjang yang relevan. Dengan memanfaatkan analisis SWOT, secara terintegrasi, perusahaan dapat menghadapi tantangan pasar yang dinamis dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan penggunaan SWOT sebagai fondasi dalam menyusun strategi yang adaptif dan efektif, terutama ketika dikombinasikan dengan alat analisis lain seperti PESTLE dan matriks BCG. Untuk yang selanjutnya ada pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pengambilan keputusan strategi menjadi hal yang krusial. Salah satunya analisis yang banyak digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis adalah analisis SWOT. Analisis ini membantu bisnis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi operasional dan keberlangsungan perusahaan. Yang berikutnya ada definisi komponen utama dari SWOT. Yang pertama ada strength, faktor internal yang mempengaruhi keunggulan kompetitif, seperti sumber daya, teknologi, reputasi, dan keahlian khusus. Yang kedua ada weakness, aspek internal yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya modal, inefisiensi proses, dan kurangnya tenaga kerja terlatih. Yang ketiga ada opportunities, di mana faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan seperti tren pasar, inovasi teknologi, atau perubahan regulasi. Yang terakhir ada threats, resiko eksternal yang dapat menghambat keberhasilan seperti persaingan yang ketat, perubahan ekonomi, atau tantangan hukum. Kemudian artikel ini juga membahas tentang menjawab dari 5W plus 1H, yang dimana yang pertama itu ada siapa yang menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajer, pengusaha, konsultan, dan tim strategis dalam perusahaan. Yang kedua, apa tujuan utama dari analisis SWOT? Tujuan utamanya adalah membantu organisasi memahami kondisi internal dan eksternal yang merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian ada kapan analisis SWOT diterapkan. Analisis SWOT idealnya dilakukan secara berkala, terutama saat perusahaan menghadapi perubahan besar seperti memasuki pasar baru, menghadapi persaingan ketat, atau meluncurkan produk baru. Ya, selanjutnya, mengapa analisis SWOT penting? Alat ini memberikan pandangan holistik tentang situasi bisnis, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan data realistis yang ada. Yang selanjutnya, di mana analisis SWOT dapat diterapkan? Analisis ini dapat diterapkan di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, retail, teknologi, hingga pendidikan dan layanan kesehatan. Yang terakhir, bagaimana cara melakukan analisis SWOT? Proses analisis SWOT melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan. Yang kedua, menganalisis peluang. Yang ketiga, menghubungkan temuan SWOT untuk menyusun strategi yang optimal. Untuk slide selanjutnya ada kelebihan analisis SWOT sendiri, yang dimana pertama, pemahaman yang lebih baik tentang bisnis. Analisis SWOT membantu perusahaan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang posisi bisnis mereka. Yang kedua, ada mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang. SWOT memungkinkan perusahaan untuk bersikap proaktif sehingga lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, ada merumuskan strategi jangka panjang. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi yang diambil berdasarkan evaluasi yang menyeluruh. Yang terakhir, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Setelah area tersebut diidentifikasi, perusahaan dapat memfokuskan sumber daya dan upaya untuk memperbaiki aspek
yang menjadi penghambat pertumbuhan. Slide selanjutnya ada kekurangan analisis SWOT. Kekurangannya yaitu yang pertama subjektivitas. Analisis SWOT seringkali tergantung pada persepsi individu yang dapat mempengaruhi akurasi dari hasilnya. Yang kemudian kurangnya prioritas, tidak memberikan metode yang jelas untuk menilai tingkat pentingnya masing-masing faktor. Yang selanjutnya ada tidak prediktif, yang dimana alat ini hanya memberikan gambaran situasi saat ini, bukan prediksi masa depan. Yang terakhir, perlunya kombinasi dengan alat lain. SWOT sendiri tidak cukup untuk merumuskan strategi yang mendalam tanpa dukungan analisis lain, seperti analisis pestel atau matriks BCG. Untuk slide ini yaitu efektivitas SWOT pada bisnis. Yang pertama, peluncuran produk baru. SWOT membantu perusahaan memahami posisi produk baru di pasaran. Yang kedua ada ekspansi bisnis. Ketika perusahaan ingin memasuki pasar baru, analisis SWOT memberikan wawasan tentang peluang pasar dan ancaman lokal. Yang kemudian menghadapi krisis. Dalam situasi seperti pandemi, SWOT memungkinkan untuk memanfaatkan kekuatan dan mencari peluang yang muncul dari situasi tersebut. Yang terakhir, restrukturisasi organisasi. Dengan mengidentifikasi kelemahan internal, analisis SWOT membantu perusahaan merancang struktur organisasi yang lebih efisien. Yang selanjutnya ada kesimpulan atau langkah selanjutnya. Analisis SWOT membantu perencanaan strategi yang efektif. Yang kedua, gabungan temuan SWOT dengan strategi pelaksanaan yang tepat. Yang terakhir, langkah selanjutnya yaitu bisa dengan melakukan analisis SWOT secara berkala untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis. Di sini saya mencantumkan untuk rujukan dan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.